Karena setiap kali Bilal datang ke masjid, maka Bilal akan melihat rumah Nabi di sebelahnya yang di dalamnya ada kuburan Rasul. Jadi kalau kita bentuk cintanya adalah kangen pengen ke Masjid Nabawi, kalau Bilal justru karena saking cinta udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Sehingga sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga gak sempat mikirin pernikahan. Jadi kalau masih ada yang ngerasa galau soal pernikahan, mending belajar mencintai Allah dan Rasul aja deh. Insya Allah gak akan galau lagi soal kapan nikah, gak apa-apa. Saya mah udah punya cinta yang besar, yaitu kepada Allah dan Rasul. Akan tersibukkan dengan sendirinya hatinya dengan cinta yang sebenarnya. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, Coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya.
Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Rasulullah gak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah SAW? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan? Kalau yang pernah jatuh cinta banget, jatuh cinta berat, pasti tahu banget gimana rasanya ketika ada seseorang yang menyebutkan nama orang yang dia cintai. Pasti berubah suasana perasaannya, hatinya, ekspresi wajahnya, itu pasti. Kalau yang pernah merasakan cinta berat. Kalau yang belum pernah, ya tanya aja ke yang udah pernah. Itu pasti tuh. Namanya misalnya ditulis di mana? Saya pernah ya, pas saya lagi umroh, di hotel itu ada satu gate, nama gate-nya itu nama istri saya. Langsung saya fotoin, cekrek. Langsung saya send ke istri saya, ini nama kamu ada di gate yang masuk ke masjid. Namanya ada di gate salah satu hotel di Mekah. Pas saya baca itu kayak ada beda gitu dengan membaca gate-gate yang lain. Walaupun ada gate Abdul Aziz, King Fahad atau apa segala macam. Ini ada satu gate bukan di masjid sih. Kalau di masjid keren banget istri saya gitu. Di hotel gitu, gate-nya itu menuju ke masjid, nama istri saya. Nama panggilan sayang saya kepada istri saya. Itu beda hasilnya, beda rasanya. Bagaimana ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan? Apakah kita mencintai nama itu? Muhammad. Sehingga kita ingin memberikan nama itu kepada anak kita. Atau kita senang dipanggil Muhammad. Orang Arab kalau nggak tahu namanya pasti memanggilnya Muhammad, gitu kan? Bukan, saya bukan Muhammad, saya Hanan. Enggak, saya Muhammad. Nama saya Hanan, tapi saya cinta dengan Muhammad. Atau mereka manggilnya ya Abdullah. Kalau dipanggil oleh orang Arab Abdullah ya, jangan bilang saya bukan Abdullah. Abdullah. Enggak, saya bukan Abdullah. Terus kita hamba siapa kalau bukan hamba Allah kan ya? Abdullah itu panggilan universal. Semua manusia itu Abdullah. Dan secara akhlak kita harusnya senang dipanggil Muhammad, orang yang terpuji akhlaknya. Muhammad, alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan nama yang diberikan kepada saya. Walaupun nama aslinya bukan itu.
Abdullah, ya saya Abdullah, nama saya Hanan gitu. Bukan Abdullah, terus saya siapa? Kan gak mungkin kan? Semua kita adalah Abdullah. Begitulah cintanya Bilal, cintanya para sahabat kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah SAW. Terus bagaimana cara kita sekarang mencintai Rasul sementara Rasulullah sudah gak ada? Apakah hanya dengan menangis ketika mendengar namanya disebutkan dalam lantunan azan? Ada cara lain. Cara kita mencintai Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada adalah mencintai para pewaris-pewaris Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Rasulullah itu adalah para pembawa risalah dakwah dan para ulama. Ulamaul ummah, ulamanya umat kaum muslimin. Saya bukan ulama, saya hanya dai biasa. Dan saya sangat merasa berat jika dipanggil ulama karena nggak pantas banget. Nanti kalau teman-teman mau tahu siapa ulama, saya akan berikan rekomendasi, cintai dia. Dialah pewaris Rasul. Belajar mencintainya seperti sahabat mencintai Rasul. Belajar kangen bertemu dengannya seperti sahabat kangen bertemu dengan Rasul. Belajar dekat dengannya seperti sahabat dekat dengan Rasulullah. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah kalau kita tidak lagi sezaman dengan Rasulullah. Mencintai pewaris-pewaris Rasul, para ulama. Cari para ulama itu.